Saudari-saudara terkasih, barangkali dan saya cukup yakin Anda tahu istilah YouTuber, vlogger, ya, konten, video, dan seterusnya. Nah, Romo Aman pernah bercerita kepada saya bahwa YouTuber atau vlogger paling populer di Indonesia itu ada seorang bernama Atta Halilintar atau Atta Gledek atau petir saya. Tapi yang jelas dia ini paling populer. Jadi konten atau videonya itu disaksikan oleh paling banyak orang. Viewernya itu paling banyak. Seluruh Indonesia dia viewernya paling banyak. Jutaan orang melihat setiap kali dia menampilkan video di channel YouTube-nya. Nah itu berbanding atau berbeda sekali dengan ya saya lah misalnya. Saya juga punya kanal, saya punya video yang setiap hari saya post. Viewer saya berapa? Paling banyak satu hari 20-30 orang. Dan sudah tidak bertambah lagi. Kalau si Atta ini akan bertambah setiap hari. Nah, saudara-saudara, dari data yang sangat sedikit dan mungkin tidak cukup itu, saya mau menyampaikan bahwa di situ ada barangkali satu potret kecil dari apa yang terjadi juga dalam hidup kita sebagai manusia. Orang, manusia pada umumnya, saya duga memang punya kecenderungan untuk punya perhatian, untuk mengejar, mencari, mengusahakan hal-hal yang duniawi, yang fisik, dibanding dengan mencari, mengusahakan hal-hal yang rohani, yang batiniah, bahkan surgawi. Begitu. Itu barangkali juga yang kita dengar terjadi dalam cerita Injil tadi. Yesus mau mengajar murid-muridnya sesuatu yang rohani, sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih tinggi maknanya. Tetapi para murid gagal paham, kurang dapat mengerti, hanya karena kata-kata yang dipilih digunakan oleh Yesus. Yesus menggunakan kata ragi, yang memang boleh dikatakan masuk dalam perbendaharaan soal makanan ya. Nah, karena menggunakan kata ragi yang terkait dengan makan makanan, maka para murid langsung pikirannya ke arah roti, ke arah makanan. Berpikir Yesus omong demikian karena mereka punya hanya satu roti, lupa membawa persediaan yang cukup. Intinya, para murid ini gagal mengerti apa yang diajarkan Yesus, sesuatu yang rohani, yang spiritual, yang surgawi, karena pikiran mereka masih cenderung pada makanan, hal-hal duniawi, dan yang semacam itu. Saudari-saudara terkasih, memang hidup kita pertama-tama harus kita penuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, makan, sandang, pangan, yang itu bisa dikatakan hal-hal duniawi. Tetapi Yesus mengajar kita, gereja mengajar kita bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia ini saja. Kehidupan yang disediakan Bapa dan Yesus bagi kita berlanjut sampai hidup kekal bersama Bapa dan Yesus di dalam kerajaannya. Maka hidup kita tidak pernah hanya berhenti di sini, hanya berhenti pada hal-hal yang duniawi saja. Maka juga perhatian kita tentu tidak bisa kita arahkan hanya pada hal-hal itu saja. Kalau demikian yang terjadi, maka bisa dikatakan hidup itu menjadi pincang, tidak seimbang. Dan kita tidak akan bisa mencapai apa yang sudah disediakan bagi kita. Maka saudari-saudara terkasih, kiranya hari ini Tuhan mengingatkan kita agar mengusahakan keseimbangan. Keseimbangan bagi setiap orang bisa berbeda. Kami yang hidup membiara tentu punya porsi hidup yang khas, yang tertentu. Lebih banyak waktu yang kami sediakan untuk berdoa dan hal-hal yang semacam itu. Anda yang tinggal di keluarga
harus bekerja untuk mencari penghidupan dan nafkah, tentu barangkali tidak wajar kalau punya porsi hidup seperti para biarawan atau biarawati. Tetapi fokus, prioritas tetaplah sama. Kalau kita mau memuji Tuhan dengan hidup kita, bahwa kita mau mengisi hidup kita dengan hal-hal yang membantu kita, mengarahkan kita sampai pada hidup kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Disitulah keseimbangan bisa kita bangun, kita ciptakan. Hal-hal duniawi memang penting, memang perlu untuk hidup kita. Tetapi itu bukan satu-satunya, bukan segalanya. Hidup yang kekal yang disediakan Bapa, itulah tujuan akhir hidup kita. Mulai sekarang perlulah kita membangun keseimbangan agar kita bisa sampai sungguh-sungguh ke hidup yang kekal itu.